Selamat malam, perkenalkan nama saya Natalia Tanti Bustando, NIM 2003-03008, kelas A semester 3, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview tugas ke-6, metode penelitian sosial. Buku yang akan dibahas mengenai penelitian pasca kualitatif dan metodologi inovatif. Yang pertama, pengantar. Buku ini menguraikan sebuah agenda ambisius. Fokusnya pada teori, metode, dan eksplorasi elemen konstitusi penelitian dalam ilmu sosial. Penelitian pasca kualitatif dan metodologi inovatif menyajikan gangguan selamat datang untuk berpikir melalui praktik penelitian. Yang berikut mengenai teori vitalitas dalam inovasi penelitian. Vitalitas teori dalam pembuatan pengetahuan baru adalah gerakan yang didukung dalam bab ini. Teori sangat penting, yaitu kudanya hidup dan pada dasarnya terjerat dengan kehidupan. Pemikiran teoritis dan inovasi metodologis diberikan kehidupan dalam aplikasi di dunia nyata seperti di sekolah, kantor, ekologis, dan taman bermain. Teori ini harus menyadari keadaan untuk mengakui tantangan saat ini dan terbuka untuk kemungkinan yang ada. Yang berikut mengenai metode pasca produktif, meneliti metode rasionalitas dan mempengaruhi dunia melalui video partisipatif bersama pemuda. Dalam bab ini, berpikir dengan genre pasca produktif seperti meme, reformatting, dan montage yang muncul di praktik video dengan kelompok anak muda yang berbeda. Hal ini memungkinkan kita untuk mendekatkan pengaruh, suasana hati, sensasi yang membuat peristiwa riset sambil bergelut dengan kesulitan mereka, keberagaman, dan konflik. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan perhatian dan mengintensifikasikan mode, koneksi, hubungan, dan kepura-puraan dalam aktivitas pencitraan dan pasca produksi yang buruk. Gambar-gambar yang buruk adalah gambar-gambar yang beredar di seluruh dunia web, yang diproduksi, dibagi, diunggah lagi dan lagi, memanfaatkan teknologi sehari-hari seperti ponsel dan komputer desktop. Gambar yang buruk ini menggambarkan konsep partisipasi di wilayah, aktivitas, dan dampaknya. Yang berikut mengenai puisi posthumanis, transkorporil, kronotop, hiperkorporil. Posthuman adalah medan transdisiplin beasiswa dan alat konseptual menarik pada generativitas kritik, interesting tentang humanisme dan antroposentrisme. Tujuannya adalah bagaimana kita dapat lebih memahami proses yang menjadikan kenyataan, termaksud hubungan antara manusia dan bukan manusia. Transkorporil, gagasan bahwa tubuh adalah jaringan kompleks entitas melalui yang materialitas dan pengetahuan bergerak. Adapun kronotop, hiperkorporil, yang antusias merangkul korporealitas dan disolusi dari pathologizing dan clastation seperti organik dan inorganik, sensual dan menjijikan, dalam dan luar, hidup dan mati. Yang berikut, gangguan dan intensif metodologi di runtuhan kapitalis. Gangguan yang dapat dirasakan terdapat pada kondisi yang sudah stabil. Gangguan ini bisa terjadi di bidang ekologi, psikologis, sosial, filsafat, organisasi, dan geologi. Adapun intensif dalam bab ini digunakan dalam arti Deleuzian, sebuah properti atau aspek dari suatu yang tidak dapat dibagi atau diukur, tetapi menggambarkan keadaan. Sesuatu yang intensif atau berintensitas hanya ada karena
perbedaan pendapat dengan keadaan lain. Yang berikut, kawan dan gumaman. Kawan adalah sebuah proses interaktif yang menolak seharusnya kerapian pekerjaan penelitian gratis. Meskipun gerombolan dan penggerutu yang berkerumun di atas menopang susunan kemungkinan politik, budaya, dan sosial, mereka secara bersamaan mencoba untuk menolakkan pembacaan reduktif dari apa yang dilakukan para guru. Melalui moderasi kawanan, hati-hati bersama dengan gumeman riset, pancing perakitan, dan tenun yang lembut bersama perbedaan hubungan yang saling terjalin dan sekumpulan watak teori yang bersaing dipahami jauh lebih tepat untuk memahami momen-momen kehidupan sehari-hari. Sekian dan terima kasih.